Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cepat Sarjana. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan materi pembahasan terkait dengan termodinamika. Pada video kita kali ini kita akan belajar yang namanya terkait siklus Carnot. Ya, siklus Carnot itu adalah suatu proses dengan sistem yang terjadi pada gas yang melakukan proses dapat kembali kepada keadaan semula. Jadi ada ini suatu proses yang dapat kembali pada keadaan semula atau yang biasa dinamakan dengan reversible. Ada dua jenis proses, yaitu reversible sama irreversible. Kalau yang reversible berarti dia dapat kembali ke keadaan semula, sedangkan untuk yang irreversible berarti dia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sebelum kita lanjut terkait pembahasan kita terkait tentang siklus Carnot, saya akan mereview sedikit terkait tentang beberapa proses pada termodinamika yang kemarin kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu terkait tentang proses isotermal, isochorik, isobarik, dan adiabatis. Kemudian saya ingatkan kembali terkait tentang beberapa proses tersebut. Yang pertama adalah isotermal, berarti dia termal, suhunya adalah sama atau tetap. Kalau proses isotermal berarti nilai delta T-nya tetap. Kalau T-nya tetap berarti nilai delta T-nya sama dengan 0. Kalau isotermal itu kemarin nilai W-nya sama dengan N R kali T ln V2 per V1. Ini adalah proses isotermal. Nah, proses isotermal ini jika digambarkan pada diagram PV seperti ini. Diagram PV-nya. Ini V. Ini P. Kemudian dia ada di sini ada misalnya ada titik. Di sini ada titik P1. Kemudian di sini ada P2. P1 sama P2. Berarti otomatis kan di sini ada V2, di sini akan ada V1. Jadi proses isotermal dengan W sama dengan nRT ln V2 per V1 itu berarti dia menghasilkan gambar grafik seperti ini. Nah, ini adalah gambar grafik dari isotermal. Dia tidak lurus, tapi dia agak melengkung. Tapi melengkungnya tidak curam ya. Jadi dia saya gambarkan seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Dia tidak lurus ke bawah ke sini membentuk siku-siku, tapi dia agak landai seperti itu. Kemudian untuk proses yang kedua, ini gambar diagram PV-nya. Untuk proses yang kedua adalah proses isochorik. Yang kedua adalah proses isochorik. Isochorik atau nama lainnya adalah isovolumetris. Kalau isovolumetris otomatis volumenya yang sama. Kalau volumenya yang sama, kita buat diagram PV-nya. Kalau isochorik itu berarti kita mulai dari W-nya. W-nya sama dengan 0. Karena kan dia P delta V. Delta V-nya tetap, V-nya tetap, maka delta V-nya sama dengan 0. Dibuat diagram PV-nya. Ini ada P, ini ada V. Pada P1, ini pada P1, ini pada P2. Nah, berarti dia pada kondisi V yang sama. Ini adalah V-nya. Tuh, berarti dia diagramnya seperti ini, isochorik atau isovolumetris. Berarti lurus di V karena V-nya tetap. Kemudian ada lagi terkait
Ya. Ada lagi terkait tentang proses yang ketiga, yaitu proses isobarik. Yang ketiga adalah isobarik. Isobarik kemarin kan ada bar, berarti otomatis dia pada tekanan yang tetap. Pada tekanan yang tetap, nilai W-nya adalah P delta V. Berarti nilainya adalah P-nya yang konstan. Kalau dibuat grafik PV, berarti ini V, ini P, berarti dia P-nya adalah konstan. Ini P, ini adalah V, ini adalah V, ini adalah V2, ini adalah V1. Karena lebih besar berarti dia ini ke arah kanan. Luasannya nilai W-nya adalah luasan di bawah kurva. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu ada proses yang namanya adiabatis. Adiabatis itu nilai W-nya itu sama dengan 3/2 nRT. nRT ini ya. Nah, 3/2 nya itu dia nilainya diperoleh dari energi dalam. Nanti bergantung pada jenis atom, seperti di atom monoatomik, diatomik maupun poliatomik. Sedangkan kalau dibuat grafiknya, grafik dari proses adiabatis itu grafik PV-nya hampir sama dengan hampir sama dengan isotermis. Ini P1, ini P2, ini V1, ini ada V2. Perbedaannya dengan proses isotermis adalah adiabatis lebih landai, curam ini ya, seperti itu. Nah, jadi adiabatis itu grafiknya lebih landai atau curam. Sedangkan untuk yang isotermis, dia hanya membengkok seperti ini, hanya seperti ini aja. Jadi dia dari ini, nah sini, seperti itu. Yang harus kita ingat adalah bentuk grafiknya. Kalau misalnya isotermis itu dia membengkok, kemudian isohorik dia lurus ke atas. Kalau yang isobarik berarti dia barnya yang tetap, berarti lurus ke kanan atau ke panahnya ke kanan atau kiri. Kalau adiabatis berarti dia lebih landai atau lebih curam daripada isotermis. Kembali lagi ke siklus Carnot. Jadi kan siklus Carnot itu adalah suatu proses dengan sistem yang melakukan proses dapat kembali kepada atau ke keadaan semula. Ada keadaan semula. Jadi siklus Carnot itu gabungan dari proses isotermal dengan adiabatis. Gabungan dari dua ini. Jadi siklus Carnot itu siklus yang dianggap ideal. Jadi siklus ini yang dianggap paling ideal. Karena terdiri dari dua proses, yaitu proses isotermal dan proses adiabatis. Kalau isotermal tadi grafiknya adalah agak landai, kemudian kalau yang adiabatis itu landai banget atau curam. Nah, grafik dari diagram PV-nya saya gambarkan seperti ini. Nah, seperti ini. Berarti ini adalah nilai P, ini adalah V. Kalau misalnya saya tulis A, B, C, D, berarti di sini akan muncul yang namanya PA. Kemudian di bawahnya sini akan muncul yang namanya PB. Kemudian di sini ada PD. Kemudian lagi di atasnya sini ada PC, seperti itu.
Jadi ada 4 proses. Kemudian ke bawahnya di sini ada VA, VD, VB, VC, seperti itu. Kemudian dalam siklus Carnot A, B, C, D itu ada dua jenis proses tadi, yaitu isotermal dan adiabatis. Di manakah letak isotermal dan adiabatisnya? Letaknya adalah di sebelah sini. Jadi kalau proses AB, kalau misalnya panahnya ke sana ini ya, nah otomatis dia ke sana. Proses AB sama BC itu lebih landai BC, sehingga proses AB ini adalah proses isotermal. Kemudian yang proses BC ini adalah adiabatis. Kalau misalnya kita punya ABCD, berarti AB itu adalah isotermal, BC itu adalah adiabatis, CD itu adalah isotermal lagi, DA adalah adiabatis. Tetapi arah panahnya yang berbeda. Garis AB itu berarti dia terjadi pemuaian isotermal karena terjadi penyerapan Q1 pada suhu yang lebih tinggi. Jadi di sini tuh dia kan ada nilainya. Berarti pada kondisi ini dia akan muncul di sini adalah suhu yang pertama. Ini ada T2, kemudian ada nilai Q-nya, Q yang masuk. Ini adalah Q1 yang keluar berarti Q2 seperti itu. Ini adalah grafik dari siklus Carnot. Kalau misalnya kita mau jabarkan, jadi dari proses AB itu berarti kan dia adalah isotermal. Nah, proses isotermal terjadi penyerapan Q1 karena Q1 masuk, berarti dia Q1 terus saja terjadi penyerapan gitu ya. Terjadi penyerapan Q1 kemudian pada suhu T1. Kemudian dari AB kemudian menjadi BC. BC itu adalah proses adiabatis. Pada proses adiabatis BC itu terjadi pemuaian kan, tetapi nilai delta G-nya itu sama dengan 0, sehingga pada proses BC itu tidak terbaca nilainya. Kemudian yang ketiga itu adalah proses AB, BC, berarti sekarang adalah CD. Pada proses CD itu adalah isotermal juga. Isotermal. Nah, terjadi, tetapi panahnya dia ke arah yang sebelah kiri. Jadi kalau yang awalnya itu kanan ke bawah, kemudian dia ke kiri dan ke atas. Kalau yang ke kiri berarti dia terjadi pemampatan. Ini adalah pemampatan. Pemanfaatan secara isotermal. Nah, pada proses pemanfaatan ini terjadi pelepasan energi Q2. Q2 dilepas pada suhu T2. Selanjutnya, yang terakhir itu adalah proses D ke A. DA itu sama, DA itu adalah pemampatan, tetapi adiabatis. Kalau pemampatan adiabatis sama, nilai delta G-nya itu sama dengan 0. Nah, ada lagi setelah ini akan kita ketahui terkait tentang efisiensi suatu mesin, yaitu pada bahasa ini adalah efisiensi mesin Carnot. Efisiensi mesin Carnot. Besarnya efisiensi mesin Carnot itu digambarkan dengan eta itu sama dengan 1 min T2 per T1 dikalikan dengan 100%. Ini adalah nilai efisiensi suatu mesin Carnot. Nah, sedangkan untuk nilai ini efisiensi ya. Sedangkan untuk nilai kerja atau usahanya besarnya W itu sama dengan Q1
1 min T2 per T1. Nah, kita ketahui bahwa besarnya W itu kan diperoleh dari energi dalam ya, energi dalam. Berarti W itu sebenarnya dia sama dengan Q1 dikurangi Q2. W itu sama dengan Q1 dikurangi dengan Q2. Ini adalah definisi dasar dari W. Maksudnya seperti ini. Tadi kan pada grafik ini, pada grafik atau kurva PV is pada kurva siklus Carnot itu kan di sini ada Q1 sama dengan Q1 masuk, Q2 keluar. Jadi kan pada gambar ini ada usaha kalor yang masuk, kemudian ada yang keluar. Besarnya usaha itu adalah kalor yang masuk atau Q1 dikurangi dengan Q2. Itu besarnya usaha. Kemudian efisiensi mesin Carnot selain itu kita bisa mensubstitusikannya dengan nilai dari Q. Jadi nilai eta ini dia juga bisa berubah, eta itu menjadi 1 min Q2 per Q1 kali 100%. Ini jadi rufus efisiensi mesin Carnot itu ada dua, 1 min Q2 per Q1 atau 1 min T2 per T1. Ini adalah nilai efisiensi mesin Carnot. Demikian untuk video kita kali ini. Semoga dengan dibuatnya video terkait tentang pembahasan materi ini bisa memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar terkait materi termodinamika. Seperti ini, saya scroll kembali. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.